Selamat jumpa kembali bersama resensi film Citra Green TV. Di video ini akan membahas alur cerita film yang berjudul Normal. Adalah film bergenre drama yang dirilis di Amerika pada tahun 2017. Film ini nyeritain tentang kehidupan beberapa orang yang berubah drastis setelah terjadi suatu insiden tragis di masa lampau. Film bermula dengan ngasih lihat seorang ibu yang terus-menerus bersedih setelah anak sulungnya meninggal. Hari, bulan, dan tahun berganti, namun ia masih belum bisa mengikhlaskan kepergian sang anak yang meninggal karena insiden kecelakaan mobil. Ibunya yang bernama Catherine ini pun menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah. Di samping itu pula, rasa kehilangan terhadap sang anak membuatnya sering menelpon suaminya secara tiba-tiba, sekedar hanya untuk memastikan keadaan, yang membuat suaminya terkadang menjadi risih. Di tempat lain, terlihat seorang pria yang bernama Walter. Ia yang merupakan seorang dosen pun sedang mengajar di kelas. Dan ketika kelas sudah selesai, Walter ini dihampiri oleh salah satu siswinya yang bernama Sherry. Sherry pun meminta kepada Walter untuk mengizinkannya mengikuti kelas dari Walter hingga ia lulus. Melihat Sherry ini cukup sibuk sebagai mahasiswa merangkap sebagai seorang pembawa acara, dan karena paras dari Sherry cukup menawan, akhirnya Walter pun mengizinkannya tanpa perlu berpikir panjang lagi. No, I'm sorry. That was really stupid. Oke, kembali lagi kepada Catherine yang sedang melangsungkan acara makan-makan bersama dengan kerabatnya meskipun suasana cukup ceria. Namun Catherine tetap belum bisa melepaskan senyumannya kembali, di mana sepanjang acara tersebut Catherine terus-menerus terlihat muram. Di tempat lain pula, terlihat seorang pemuda yang baru aja keluar dari penjara. Ia adalah Jordi, yang ketangkap setelah diciduk mencuri mobil bareng temannya. Saat keluar dari penjara, si Jordi ini pun dijemput sama bapaknya, yang bernama Carl. Carl pun bilang kalau dia sama Ilis sudah menunggu di rumah. Jordi pun jeti salfok sama namanya Ilis, yang ternyata merupakan mama barunya dia. Tapi Jordi ini langsung terang-terangan bilang ke bapaknya kalau dia nggak suka sama si Ilis. Padahal dia belum pernah ketemu sama sekali, yang ngebuat si bapak jeti tersinggung dan mereka rada cekcok sedikit sebelum pulang ke rumahnya. Kembali lagi ke Walter yang terlihat lagi merenung sambil ngeliatin sepotong koran. Dan di koran itu ternyata terdapat berita tentang seorang anak remaja yang tewas dalam kecelakaan mobil, dan remaja itu adalah anaknya si Catherine. Dari ekspresi bersalah yang terpancar, sepertinya di masa lalu Walter adalah orang yang menabrakkan anaknya si Catherine hingga tewas. Sementara itu, Jordi akhirnya bisa merasakan sarapan bersama lagi, di mana Kurt yang mau berangkat kerja akhirnya bilang ke anak itu kalau Jordi harus kerja. Meskipun kelihatannya Kurt ini cukup mapan, tapi dia nggak mau anaknya terlalu manja. Apalagi label dari Jordi yang merupakan mantan narapidana. Jadi susah kalau mau cari tempat untuk kuliah. Jadi jalan satu-satunya adalah ya cari kerja. Ilis yang ternyata merupakan mama Urih pun nggak bisa berbuat banyak. Dan hanya diam aja ngedengerin argumen dan keputusan dari suaminya itu. Kurt juga menambahkan kalau dalam waktu 1 minggu ini Jordi nggak bisa dapat kerja. Mau nggak mau dia harus pergi dari rumah itu karena dia nggak mau Jordi ketergantungan sama duit orang tuanya. Setelah itu, ayahnya pun meninggalkan rumahnya untuk bekerja. Ilis pun menghampiri Jordi dan menenangkannya dengan bilang kalau ayahnya itu sangat merindukannya dan sayang banget sama dia. Jadi Jordi emang harus dapetin pekerjaan secepatnya. Namun Jordi yang tersinggung malah balik nanya secara sarkas, apa pekerjaan ibu tirinya itu? Ilis pun menjawab bahwa iya, hanya ibu rumah tangga yang membersihkan rumah. Jordi pun jadi nggak senang dengan ibu tirinya itu dan menegaskan kepada Ilis bahwa ia tak akan pernah menjadi sosok ibunya. Sisi lain, Walter akhirnya nyamperin adiknya yang bernama Dennis. Di sini terlihat kalau Dennis itu menderita gangguan mental yang cukup parah setelah insiden kecelakaan di masa lalu. Dan rupanya Dennis juga berada bersama Walter ketika kecelakaan terjadi. Dan dia trauma banget setelah tanpa disengaja ngebunuh seorang pemuda. Walter pun akhirnya ngambil sebuah langkah dengan ngelakuin konseling di sana. Ia mengakui kalau pas kejadian itu dia benar-benar mabuk
dan maksa untuk berkendara dengan mobilnya. Alhasil kecelakaan maut pun terjadi. Tempat lain pula akhirnya terlihat kalau Jordi ini udah dapat kerjaan di sebuah toko pizza. Jordi pun akhirnya ngerasa senang karena satu beban hidupnya udah terlewati, yaitu fase nyari kerja, yang merupakan fase menakutkan bagi beberapa fresh graduate. Apalagi Jordi nggak fresh graduate. Ketika Jordi sedang melamun sendirian di kamarnya, ia yang gabut pun memutuskan ngelakuin aktivitas layaknya kaum jomblo, ngenes sendirian di kamarnya. Namun di tengah kegiatan itu, nampaknya Jordi lupa untuk mengunci pintu kamarnya, yang ngebuat Ilis langsung masuk gitu aja dan menciduk kegiatan coli itu. Waduh. Jordi pun jati malu banget dan akhirnya keluar untuk nenangin diri. Tapi nggak lama setelah itu ia nongkrong di taman. Tiba-tiba dia dihampiri oleh teman lamanya yang bernama Melissa. Mereka berdua pun akhirnya mengobrol dan ngegibah sebentar. Sebelum akhirnya si Melissa ini ngundang Jordi untuk join ke acara pesta weekend nanti. Keesokan harinya saat di kamar, Jordi pun dihampiri oleh ibu tirinya yaitu Ilis. Dengan sopan, Ilis pun meminta maaf atas kejadian kemarin dan menawarkan untuk mencuci bajunya Jordi sebagai tanda maafnya Ilis. Namun Jordi yang kesal malah menolak itu dan menyuruh Ilis untuk berhenti mencoba berusaha menjadi sosok ibu Jordi, karena sejatinya mereka bukanlah ibu dan anak. Sementara itu, terlihat Walter yang baru selesai mengajar di kampusnya. Tapi karena lumayan ribet dengan bawaannya, akhirnya Seri pun membantunya. Awalnya, hal ini membuat mereka berdua menjadi canggung dan salteng, karena keduanya kebetulan memiliki kebutuhan yang sama. Dan si Walter yang emang udah lama gak pernah berkeringat, alias berolahraga. Dan kalian udah ngerti hal apa yang terjadi selanjutnya. Di sisi lain pula, kesedihan Catherine semakin terlihat di saat ia pergi dan berada di jalan. Setiap pemuda yang kepalanya agak pelontos, ia pikir sebagai anaknya. Hal itu pun cukup memilukan, mengingat Catherine ini masih belum bisa melupakan sang anak. Keesokan harinya, Jordi yang baru pulang ke rumah pun enggak sengaja melihat Ilis yang baru ganti baju. Jordi pun awalnya bengong melongo kayak orang bego. Ilis yang masih beriman pun berpikir bahwa semua ini udah nggak benar. Ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Namun aneh di tengah langkahnya, imannya pun tergoyahkan, yang membuatnya seketika menghentikan langkahnya. Di tengah kecanggungan ini, kedua orang ini pun seolah-olah mengikuti naluri bisikan dari setan. Jordi yang udah let it flow tentang resiko yang bakal ia tanggung, akhirnya memberanikan diri untuk mendekati Ilis. Dan kalian pasti udah tahu kalau suasana udah tegang gini, endingnya bakal ke arah mana? Kena sensor bos. Namun di tengah kejadian itu, terdengar suara panggilan sang ayah. Sontak mereka berdua pun menjadi panik. Jordi yang gak punya pilihan, akhirnya bersembunyi di toilet kamar itu. Demi ngalihin perhatian sang suami, Ilis yang mau gak mau harus membuat card. Tidak curiga, ia pun merayu sang suaminya itu. Dan berujung dengan aksi yang penonton harapkan. Kena sensor lagi bos. Di tengah aksi itu, sang ayah yang tak fokus dengan keadaan sekitar membuat Jordi akhirnya berhasil kabur dan mengamankan dirinya dari coretan Jordi di kartu keluarganya. Dari kejadian inilah hubungan Jordi dan Ilis menjadi sangat akrab. Sehari-harinya Jordi si anak soleh nan baik hati ini pun menggantikan peran sang ayah ketika sang ayah sedang sibuk dengan urusan kantornya. Waduh. Waktu pun berlalu dan Jordi yang lagi di tempat kerjanya pun disamperin sama Melissa. Di sana Melissa nanyain kenapa Jordi nggak ikut join di pesta minggu kemarin. Tapi Jordi dengan santainya menjawab kalau dia pas itu lagi sibuk. Akhirnya Melissa pun mengerti kalau Jordi juga punya kesibukan lain. Dan muncullah inisiatif Melissa untuk ngedeketin Jordi. Ia pun memulai langkahnya dengan ngajak Jordi untuk pulang bareng malam nanti. Pulangnya mereka berdua, si Melissa ini diajak mampir untuk mengobrol dan ngopi-ngopi dulu di kamarnya Jordi.
Tapi ternyata kopinya si Jordi habis dan mereka berdua pun berakhir cuma ngobrol-ngobrol aja di kamarnya. Tapi karena situasi kondisi yang adem, mereka yang kebuah, suasana pun seolah-olah mendapatkan bisikan jahat dari Saiton. Namun sayang, karena si Mama notice ada mobil cewek di luar dengan perasaan cemburu, ia pun menghentikan kedua sejoli itu. Melissa pun akhirnya jati nggak nyaman berada di sana. Dia pun langsung balik ninggalin Jordi gitu aja. Kehadiran Melissa pun ngebuat Ilis ngerasa sedikit cemburu. Di mana terlihat beberapa kali Ilis ini nyariin perhatian Jordi sambil rada-rada nyindir kalau Jordi lebih milih anak yang masih segar dibanding dirinya. Ya iyalah, tapi Jordi nggak mau terlalu banyak ambil pusing karena ia jenuh dengan hidupnya yang makin hari makin nggak bener itu. Dan dia pun lebih milih untuk terus mepet ke Melissa. Sementara itu, Jordi juga beraniin diri untuk nelpon Catherine dan meminta maaf atas kematian anaknya. Di mana Jordi ternyata benar-benar jera dan merasa bersalah. Gak hanya itu, Jordi dan Catherine pun mutusin buat ketemuan di pantai. Dan di sana, Jordi benar-benar pecah dengan nangis sambil nyeritain kronologi kejadiannya. Saat itu Jordi berpikiran jika kecelakaan itu nggak mungkin terjadi kalau dia nggak nyopet mobil tetangga. Tapi Catherine pun nggak nyalahin Jordi kali ini. Dimana dia ngerasa lebih kesel ke orang yang nabrak mereka. Karena Walter saat itu emang diketahui menyetir dalam keadaan mabuk. Setelah pertemuan itu, Catherine pun mutusin untuk mengikhlaskan anaknya. Di mana ia kini berusaha untuk membakar barang-barang anaknya yang tersisa untuk menghilangkan rasa sedih yang terpendam selama ini. Tapi untungnya keputusan buruk untuk membakar barang itu bisa tercegah. Di mana gak lama setelah apinya mulai menyala, suaminya, si Catherine ini pun datang dan langsung menghentikannya. Kedua orang itu pun sempat berdebat, namun untungnya api bisa dipadamkan. Di tempat lain juga, Jordi yang baru pulang ngerasa kaget melihat Ilis yang babak belur. Dan ternyata si Ilis ini malah ngebarbar dengan nyeritain ke suaminya kalau dia sama Jordi ini sering ngelakuin pagelaran budaya bersama. Hal itu pun ngebuat suaminya jadi marah besar. Dan gak cuma itu aja, si Ilis pun akhirnya malah dihajar. Jordi yang baru balik juga kena imbasnya. Kurt sangat kecewa atas perbuatan biadab putranya itu. Sampai akhirnya emosi Kurt udah memuncak dan Jordi pun diusir dari rumahnya. Ia pun pergi dari sana dengan kondisi babak belur. Tapi akhirnya Jordi bisa menjalani hidup bahagia bersama Melissa. Di tempat lain pula, Dennis yang akhirnya tahu kalau kecelakaan itu bukan kesalahannya, akhirnya bisa kembali pulih. Di mana terlihat ia akhirnya bisa keluar dari kamarnya dan langsung berkencan dengan cewek yang ia temui di aplikasi cari jodoh. Sedangkan kakaknya, Walter kini dihantui rasa bersalah. Ia pun pergi ke rumahnya Catherine untuk meminta maaf. Namun Catherine nggak mau menerimanya sama sekali. Film pun berakhir dengan Walter yang terlihat pergi ke sebuah restoran pizza sambil menerima kenyataan hidup yang pahit baginya itu. Nah itu dia tadi alur cerita film yang berjudul Normal, di mana kisah dari ketiga karakter utama itu ngasih tahu secara tersirat kalau kehidupan itu selalu ada naik turunnya. Di mana ketika Catherine udah bisa menerima kematian anaknya, kini Walter yang dihantui kesedihan rasa bersalah. Ya namanya juga hidup gua swing. Ending yang sangat sopan.